dan Bapak Guru, salam dan bahagia. Tentu kita sepakat bahwa murid harus menjadi dasar bagi semua pengambilan keputusan yang kita buat di sekolah. Nah, melalui filosofi menumbuhkan padi oleh Bapak Ki Hajar Dewantara mengingatkan kita bahwa dalam mewujudkan pembelajaran yang berpusat pada murid, kita harus secara sadar dan terencana membangun ekosistem yang mendukung pembelajaran murid, sehingga mampu memekarkan mereka sesuai dengan kodratnya. Di sekolah kita terdapat beragam kegiatan yang bertujuan untuk menuntun dan mengembangkan kodrat anak. Seperti yang pertama adalah intrakurikuler, yaitu program atau kegiatan yang dilakukan oleh guru dan murid dalam jam pelajaran setiap hari dan dilakukan untuk mencapai tujuan minimal dari setiap mata pelajaran dalam kurikulum. Yang kedua adalah kokurikuler, merupakan program atau kegiatan penguatan atau pendalaman intrakurikuler. Dan yang ketiga adalah ekstrakurikuler, yaitu program atau kegiatan yang dilakukan oleh peserta didik di luar jam belajar intrakurikuler dan kokurikuler. Oleh karena itu, agar tercapai tujuan pendidikan seperti yang disampaikan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara melalui program atau kegiatan ini, maka peran guru adalah mendampingi murid agar pengembangan potensi kepemimpinan murid tetap sesuai dengan kodrat, konteks, dan keutuhannya, serta mengurangi kontrol terhadap mereka sehingga mereka memiliki agensi. Murid akan menjadi pemimpin dan mengambil peran aktif dalam proses pembelajarannya sendiri, sehingga hubungan guru dan murid bersifat kemitraan. Ibu dan Bapak Guru, berikut ini aksi nyata modul 3.3 tentang pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Jenis program yang saya pilih adalah kokurikuler sebagai penguatan atas materi pembelajaran dalam program atau kegiatan intrakurikuler. Nama programnya adalah media grafis. Media grafis merupakan media visual sebagai jembatan untuk memberikan pesan, penguatan atas materi yang sudah dipelajari. Nah, media grafis yang kami pilih, saya dan siswa saya, adalah peta timbul dan smartbox. Latar belakang dari program atau kegiatan ini adalah yang pertama, sebagai penguatan pemahaman siswa terhadap materi yang telah dipelajari. Yang kedua, sekolah saya SMA Negeri 1 Adonara Barat memiliki aset yang dapat dimanfaatkan dan dikembangkan melalui program ini. Yang ketiga adalah berdasarkan hasil wawancara dengan peserta didik, ternyata mereka memiliki minat belajar pada mata pelajaran sejarah. Dengan demikian, tujuan dari kegiatan atau program ini adalah yang pertama, menguatkan pemahaman siswa atas materi yang telah dipelajari dalam program atau kegiatan intrakurikuler. Yang kedua, mengembangkan keterampilan siswa dalam membuat ragam media pembelajaran. Yang ketiga, meningkatkan kreativitas dan minat belajar peserta didik pada mata pelajaran sejarah. Terima kasih.
Selamat pagi. Pagi, Bu. Bagaimana kabar hari ini? Baik, Bu. Terima kasih. Ibu senang karena hari ini kalian datang bawa dengan peralatan yang Ibu sudah pesan. Oke, sesuai dengan rencana kita bahwa hari ini kita membuat media grafis pembelajaran sejarah. Jadi media grafis ini adalah media visual, bisa berupa peta, bisa berupa gambar, sebagai alat bantu dalam pembelajaran sejarah. Di peta itu ditampilkan di mana saja pernah ada pengaruh kolonialisme dan imperialisme baik dari bangsa Portugis, bangsa Inggris ataupun bangsa Belanda. Termasuk dengan pertempurannya itu. Sedangkan kalian isi boxnya itu melengkapi kelompoknya Maya, jadi kalian punya itu tentang bagaimana reaksi bangsa Indonesia ketika ada kolonialisme dan imperialisme. Nah, tujuan dari kegiatan kita ini yang pertama supaya pemahaman kalian terhadap materi tentang kolonialisme dan imperialisme itu kalian lebih paham dan dari yang sudah belajar kemudian sekarang praktek. Dengan praktek begini kan apa yang kalian sudah belajar, yang kalian sudah ingat, kalian tuangkan kembali di dalam apa yang kalian kerjakan nanti. Jadi tujuannya itu adalah supaya meningkatkan pemahaman kalian terhadap materi pembelajaran, itu yang pertama. Yang kedua, meningkatkan keterampilan kalian. Keterampilan dalam membuat smart box, dan isi dari smart box serta isi dari peta yang kalian sajikan itu. Bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter, itu kita. Berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila,
untukmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Perkenalkan, nama lengkap saya Anastariska Balumula dari kelas 11-1. Di sini saya akan menceritakan tentang kegiatan mengenai media grafik berbahan bekas sebagai penguatan materi yang telah kami lakukan. Media grafik yang kami buat adalah membuat peta timun tentang kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Selama kegiatan ini, kelompok kami berperan aktif dalam melancarkan kegiatan ini. Ada yang mengecat, ada yang membuat peta timun, ada yang menggunting kertas, dan masih banyak lagi. Dan kelompok kami juga sangat semangat dan antusias untuk menyelesaikan proyek ini. Perasaan saya terkait dengan kegiatan ini adalah saya merasa senang karena dapat mendapatkan pengalaman baru. Kemudian saya merasa senang karena bisa meningkatkan keterampilan saya, kreativitas, dan membuat motivasi belajar saya semakin meningkat. Harapan saya ke depannya adalah semoga di setiap pembelajaran dapat menggunakan media-media seperti ini agar meningkatkan semangat belajar siswa, agar dapat lebih mudah memahami materi-materi yang telah disampaikan oleh Bapak Ibu Guru. Mungkin hanya itu saja terkait dengan kegiatan kami. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Alusius Satria Putra. Saya dari kelas 11-1. Saya akan menceritakan pengalaman saya terkait kegiatan media grafis berbahan bekas. Sebagai penguatan materi yang telah dipelajari, media grafis yang kami buat adalah smart box. Selama kegiatan kami, semua anggota kelompok tetap aktif, seperti menggunting kertas, melipat buku, dan mengelem. Perasaan saya sangat senang karena dapat meningkatkan kreativitas kami. Selain itu, kami bisa mengetahui tentang sejarah perjalanan bangsa Eropa ke Indonesia. Dan harapan saya ke depannya menjadi lebih baik dari yang kemarin, dan sama seperti kemarin membuat sesuatu hal yang dapat berguna, kreativitas, dan bermanfaat.